Gunakan uji turunan kedua untuk menemukan nilai maksimum atau minimum lokal fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3. Kita akan pelajari gimana cara menggunakan uji turunan kedua di video kali ini. Fungsi f ini ya yang di soal tadi itu adalah sebuah polinom ya. Dan polinom itu kita tahu bahwa dia akan memiliki domain itu di semua bilangan real. Kenapa? Karena berapapun nilai x yang kita input ke fungsi ini, itu kita akan selalu dapat hasil. Kita akan selalu dapat hasil bilangan real juga. Yang input aja x berapapun, pasti hasilnya itu bilangan real di fungsi f. Karena itu domainnya adalah semua bilangan real. Oke. Kemudian kita turunkan fungsi f ini satu kali. Ya. Fx sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3. Kita turunkan satu kali jadi 4x pangkat 3. Oke, dikurang 6x kuadrat ya. Dari mana? Ya dari sini ya, x pangkat 4 itu kita turunkan satu kali jadi 4x pangkat 3. Kenapa? Karena pangkatnya yang nilainya 4 ini, dia akan turun menjadi koefisien. Sementara pangkat yang awalnya 4 itu kita kurangi 1 jadi 3. Makanya dapatnya 4x pangkat 3. Dan dengan cara yang sama, 2x pangkat 3 yang ini, kita turunkan juga akan dapatin 6x pangkat 2 ya, dengan konsep yang sama. Ini adalah turunan pertama fungsi f. Nah, dan ya, kita bisa sederhanakan dengan cara pengelompokan ya. Kita keluarkan 2x pangkat 2 sehingga kita bisa buat kelompok di sini dalam kurung 2x kurang 3. Coba aja teman-teman uji. 2x kuadrat kali 2x ya jawabannya 4x pangkat 3. Kemudian 2x kuadrat kali minus 3 ya jawabannya minus 6x kuadrat. Jadi ini pemfaktoran ya. Kita buat kelompok. Oke. Selanjutnya kita cari titik singular ya. Kita udah tahu turunan pertamanya, kemudian kita cari titik singular fungsi f, yakni semua nilai x yang membuat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Jadi kita akan cari nilai x berapa sih sebetulnya yang membuat turunan pertamanya ini sama dengan 0. Nah, kita input aja, kita bisa membuat persamaan di sini. F aksen x tadi kita udah dapat 2x kuadrat kali 2x minus 3. Dan ini harus sama dengan 0 di ruas kanan. Nah, artinya ya x itu bisa ada dua kemungkinan ya. Pertama dia sama dengan 0 atau yang kedua 3/2. Kenapa bisa? Kenapa bisa ada 0 di sini? Ya karena kita lihat ya, suku perkalian pertamanya adalah 2x kuadrat. Kalau ini kita mau buat jadi 0, tentu saja x-nya adalah 0 ya. X-nya adalah 0. Oke. Dan suku perkalian kedua adalah 2x kurang 3. Kalau ini kita mau buat sama dengan 0, maka x-nya harus 3/2. Oke, maka kita dapat dua kemungkinan untuk nilai x di persamaan kali ini. 0 atau enggak 3/2. Kemudian, ya kita bisa simpulkan ya, bahwa ada dua kemungkinan nilai x letak titik singular, yaitu di x sama dengan 0 atau di x sama dengan 3/2. Dan kita cari turunan kedua fungsi f. Kenapa kita harus cari turunan kedua? Karena tadi perintah di soal itu adalah kita harus menggunakan uji turunan kedua. Ya, yang berarti ya kita mau nggak mau harus cari turunan kedua fungsi f dulu. Kita simpan dulu nih informasi atau hasil kerja kita di sini tentang nilai titik singular. Kita cari dulu turunan kedua fungsi f. Tadi turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 kurang 6x kuadrat ya. Kita turunkan sekali lagi untuk dapatin f double aksen atau turunan keduanya. Kita turunkan 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 diturunkan jadi 12x kuadrat, sementara 6x kuadrat diturunkan menjadi 12x. Inilah turunan keduanya. Dan kita harus periksa, kita mesti periksa f double aksen x ini di titik singular. Yang tadi kita udah dapatin ya, ada dua singular, x sama dengan 0, sama x sama dengan 3/2. Kita coba masukin x sama dengan 0 di turunan kedua ini. Nah, di x sama dengan 0, kalau kita ganti x-nya dengan 0 ya, kita ganti di sini dengan 0, kita akan peroleh 12 kali 0 kuadrat kurang 12 kali 0. Ini sama saja dengan 0 ya, berarti f double aksen 0 adalah 0. Kemudian kalau kita periksa di titik singular kedua, yaitu 3/2, x sama dengan 3/2, kita input lagi. F double aksen 3/2 sama dengan 12, ya tadi coba saya recall ya. Tadi itu kan 12 kali x pangkat 2 ya. Sama 12 kali x. Ya, jadi kita ganti nih, x-nya itu dengan 3/2 di masing-masing ya. Oke, dapatnya ya 12 kali 3/2 kuadrat kurang 12 kali 3/2. Ini sama saja dengan 12 kali 9/4 kurang 18.
Atau sama dengan 27 kurang 18 sama dengan 9. Dan 9 ini positif ya, lebih besar dari 0. Ini informasi penting nih. Ternyata F double aksen 3/2 itu positif, lebih besar dari 0. Oke, kita coba rangkum nih. Tadi ketika kita mengecek turunan kedua fungsi F di X sama dengan 0, kan hasilnya kan 0 ya. Bukan positif, bukan negatif, tapi 0. Yang berarti di X sama dengan 0 ini, meskipun dia titik singular, tapi dia tuh bukan maksimum atau minimum, dia itu titik belok. Ya, jadi perantara antara maksimum dan minimum gitu. Dia bukan maksimum atau minimum, tapi dia itu titik belok. Ada perubahan kelengkungan di X sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau di singular kedua, titik singular kedua yaitu X sama dengan 3/2, ternyata kita peroleh positif ya. Yang sama dengan 9 tadi kan. Turunan keduanya itu sama dengan 9 yang berarti positif. Dari sini berdasarkan uji turunan kedua bisa kita simpulkan bahwa di X sama dengan 3/2 itu adalah letak titik minimum lokal. Itu berdasarkan uji turunan kedua. Dan kita kan pertanyaan di soal tadi kita diminta untuk mencari nilai minimum atau maksimum lokalnya kan, nilainya. Kalau ditanya nilai itu berarti bukan si X-nya, bukan 3/2-nya, bukan X sama dengan 3/2-nya, bukan. Tapi kita harus kembalikan lagi ke ekspresi fungsi yang awal banget ya. Fx itu berapa, kita ganti X-nya dengan 3/2. Kan tadi di soal itu Fx sama dengan X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kan. Kita ganti X-nya itu dengan 3/2. Supaya dapat nilainya. Ya. Sebetulnya nilai minimum lokalnya itu berapa? Ya, kita operasikan aja. 3/2 pangkat 4 itu 81/16. 3/2 pangkat 3 itu 27/8. Kita selesaikan aja lah aljabar ini. Kita dapatkan 81/16 kurang 108/16. Kita kali 2 aja ya. Kita kali 2 terus kali 2 lagi. Supaya penyebutnya jadi 16 ya. Supaya penyebutnya jadi 16. 108 bagi 16 itu sama saja dengan, ini harusnya minus ya, sorry. Minus 27/16. Inilah nilai minimum lokal fungsi f.